Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Nurfadila dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah Digital Business. Materi yang saya ambil yaitu berjudul Keuangan Digital. Oke, yang pertama yaitu apa sih pengertian keuangan digital? Jadi, keuangan digital itu adalah sistem layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan. Contohnya itu kayak pembayaran, terus transfer uang, menabung, investasi, hingga pengajuan pinjaman. Dengan adanya keuangan digital, masyarakat dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke bank. Berikutnya yaitu latar belakang perkembangan keuangan digital. Perkembangan keuangan digital dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan internet, smartphone, serta kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat dan praktis. Selain itu, perkembangan e-commerce dan bisnis online juga mendorong penggunaan sistem pembayaran digital yang lebih efisien. Contohnya, saat berbelanja di marketplace, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, dompet digital, atau QRIS, tanpa perlu menggunakan uang tunai. Selanjutnya ada tujuan keuangan digital. Keuangan digital bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, penggunaan transaksi non-tunai juga membantu mengurangi biaya pengelolaan uang tunai. Selanjutnya ada karakteristik keuangan digital. Keuangan digital memiliki beberapa ciri utama, yaitu menggunakan internet sebagai media transaksi, dapat diakses melalui smartphone atau komputer. Terus ada transaksi berlangsung secara real time, serta menggunakan sistem keamanan seperti enkripsi dan autentikasi. Data transaksi juga tersimpan secara digital, sehingga lebih mudah dipantau. Slide berikutnya yaitu ada jenis-jenis keuangan digital. Di sini ada 6 contoh jenis-jenis keuangan digital. Yang pertama itu digital banking, di mana seluruh layanan perbankan dilakukan secara digital. Yang kedua ada mobile banking. Mobile banking itu aplikasi bank untuk transfer, pembayaran, dan cek saldo. Yang ketiga itu internet banking, di mana artinya layanan bank melalui website. Yang keempat ada e-wallet, yaitu menyimpan saldo elektronik untuk pembayaran, contohnya tuh kayak Dana, GoPay, ShopeePay. Terus yang kelima itu ada vintage, perusahaan teknologi yang menyediakan layanan keuangan. Nah, yang terakhir itu ada investasi digital, di mana investasi melalui aplikasi online. Contoh penerapan keuangan digital. Keuangan digital telah digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti pembayaran menggunakan QRIS, transfer melalui mobile banking, pembayaran tagihan listrik secara online, pembelian tiket transportasi, investasi melalui aplikasi, hingga pembayaran belanja menggunakan dompet digital. Salah satu contohnya itu ketika kita beli kopi atau makanan di kafe, pelanggan cukup scan kode QR menggunakan aplikasi mobile banking atau dompet digital yang kita gunakan. Nah, kemudian pembayaran langsung diproses dalam hitungan detik. Berikutnya ada manfaat keuangan digital. Keuangan digital memberikan banyak manfaat bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan dapat dilakukan kapan saja. Selain itu, pencatatan transaksi menjadi lebih rapi sehingga memudahkan pengelolaan keuangan. Contoh manfaatnya yaitu UMKM dapat menerima pembayaran digital tanpa menyediakan uang kembalian. Berikutnya ada mahasiswa dapat membayar UKT melalui mobile banking tanpa harus datang ke bank. Yang terakhir ada masyarakat dapat membayar tagihan listrik dari rumah. Jadi nggak perlu bayar ke misalkan kayak ke Alfa, ke Indomaret, gitu. Cukup di rumah aja pakai mobile banking. Ada kelebihan keuangan digital. Keunggulan keuangan digital adalah kemudahan akses. Layanan tersedia selama 24 jam, biaya transaksinya lebih efisien, dan proses transaksi berlangsung dalam hitungan detik. Selain itu, pengguna dapat melihat riwayat transaksi secara otomatis sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan.
Keuangan digital juga, selain punya kelebihan, dia juga ada kekurangan. Di mana meskipun memberikan banyak kemudahan, keuangan digital juga memiliki beberapa kelemahan. Pengguna bergantung pada jaringan internet dan perangkat elektronik. Selain itu, masih terdapat risiko gangguan sistem, kesalahan transaksi, dan rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat. Contohnya itu, saat server bank mengalami gangguan, pengguna tidak dapat melakukan transfer atau pembayaran hingga sistem kembali normal. Selain kekurangan dan kelebihan, keuangan digital juga punya risiko. Risiko utama dalam keuangan digital adalah pencurian data pribadi, phishing, peretasan akun, investasi ilegal, serta pinjaman online ilegal. Risiko tersebut dapat merugikan pengguna apabila tidak berhati-hati dalam menggunakan layanan digital. Contohnya itu ketika seseorang menerima pesan palsu yang mengatasnamakan bank dan diminta memasukkan kode OTP. Setelah itu kode diberikan, saldo rekening korban berhasil dicuri oleh pelaku. Jadi, kita itu harus lebih berhati-hati kalau misalkan nerima pesan atau kayak ada link gitu, itu jangan langsung kita, klik karena bisa aja itu tuh scam, jadi saldo yang kita punya tuh malah keambil, makanya harus lebih berhati-hati. Di sini ada juga peran pemerintah dalam keuangan digital. Pemerintah berperan dalam menyusun regulasi, mengawasi penyediaan layanan keuangan digital, melindungi konsumen, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Tujuannya agar perkembangan teknologi tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan keamanan pengguna. Berikutnya ada masa depan keuangan digital. Keuangan digital diperkirakan akan terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, blockchain, biometrik, dan big data. Teknologi tersebut akan membuat layanan keuangan menjadi lebih cepat, aman, dan mampu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap pengguna. Kesimpulan dari materi ini yaitu keuangan digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Berbagai layanan seperti mobile banking, dompet digital, QRIS, dan fintech memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Namun, pengguna juga harus memahami risiko yang ada serta menjaga keamanan data pribadi. Dengan dukungan pemerintah, penyediaan layanan, dan masyarakat, keuangan digital dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai keuangan digital. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi maupun dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.